Malam, jumpa lagi dengan Pak Bo di sini bersama Sirai TV. Ya seperti biasa ya, Jumat malam kita ngobrol-ngobrol santai soal psikologi. Pada malam ini kita akan ngobrol tentang baby blues. Nah, saya sendiri belum tahu nih apa ini baby blues ya. Apakah anak bayi yang suka musik blues, ataukah bayi biru, atau apa nih? Nah, nanti mari kita dengarkan bareng-bareng ya. Seperti biasa, pada malam ini saya ditemani ya oleh narasumber setia saya, Kak Kristi, langsung dari Jerman. Apa kabar Kak Kristi? Gimana kabarnya, baik? Baik, gimana kabarnya Pak Nah, Bor? baik, baik. Sehat ya, aman ya? Aman-aman, aman Ya, terkendali. aman terkendali. Oke, makasih. Nah, plus, ada yang spesial malam ini juga akan ditemani satu lagi narasumber, psikolog ya. Manggilnya apa nih, Mbak, Ibu, atau Kak juga nih? Nah, Kakak, biar kelihatan muda kakak gitu aja Pak ya, Bor. kakak ya, baik ya. Kakak. Dengan Kaya Sinta, apa kabar Kaya Sinta? Baik, Baik, baik Pak baik. Bor. Aman ya? Aman, Sehat ya. sehat. Kegiatannya apa saat ini? Kegiatannya ini, YouTuber. YouTuber ya. Ini ya apa profesi baru nih ya? Menggeluti Sama dong, profesi sama. baru. Iya, Sama sama ya? dong. Saya juga profesinya sebagai YouTuber saat ini nih. Ya, Iya, apa dalam kondisi semacam ini kita harus tetap optimis gitu ya, aktif gitu ya. betul Pak Bor. Iya, Setuju, betul. setuju. Mempelajari Betul. kompetensi baru di era pandemi gitu ya. Benar, benar, benar. Ya, ya, setuju, sepakat. Baik, kita mulai aja ya tanpa buang-buang waktu, kita dengarkan apa ini baby blues ya. Dan mungkin dari peserta penonton live streaming ini kalau ada yang mau tanya bisa langsung bertanya. Silakan kita mulai dari Kak Kristi, apa yang mau disampaikan masalah soal baby blues ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Bor. Jadi biasanya itu yang tahu baby blues itu perempuan ya, soalnya perempuan kan yang paling sering ngalamin ya. Baby blues itu hanya dialami perempuan gitu, karena baby blues ini satu fenomena yang terjadi pada perempuan setelah melahirkan gitu. Biasanya perempuan kalau habis melahirkan itu dia berubah gitu sifatnya gitu ya. Sifatnya misalnya dia jadi gampang ngeluh, gampang sedih gitu. Terus cepat emosi, cepat marah gitu. Nah itu biasanya terjadinya, halo? Oke, biasanya terjadinya beberapa hari sampai beberapa minggu gitu setelah melahirkan. Jadi dia jadi mudah takut, mimpi buruk, mudah cemas, kesepian, mudah lelah, susah konsentrasi, sakit kepala, susah tidur, sedih, gampang lupa, linglung, merasa bersalah. Aduh banyak deh satu paket gitu ya. Jadi selama beberapa hari sampai beberapa minggu setelah melahirkan, ada perempuan-perempuan yang mengalami itu gitu. Itu wajar ya, walaupun tidak semua perempuan akan mengalami hal itu. Jadi sekitar 40-85% kemungkinan seorang perempuan akan mengalami hal itu. Nah, kenapa bisa ada orang-orang yang mengalami baby blues gitu? Biasanya itu ada masalah ya. Kalau ada masalah misalnya dalam hubungan gitu, masalah dengan pasangan, atau masalah dalam keluarga, atau masalah dalam pekerjaan, itu ada kemungkinan seseorang bisa kena baby blues gitu. Atau misalnya PMS gitu ya.
PMS, jadi kalau biasanya waktu PMS tuh sakit gitu secara fisik, atau dia waktu PMS moody, itu ada kemungkinan besar bisa kena baby blues gitu. Atau misalnya waktu ngelahirin itu atau waktu hamil itu kurang ada bantuan gitu, kurang ada dukungan sosial gitu. Itu kemungkinan bisa kena baby blues. Nah, atau misalnya setelah melahirkan gitu, yang jenguk tuh banyak, orang Indonesia kan gitu ya, banyak gitu yang jenguk gitu. Atau banyak yang bantuin gitu. Di satu sisi itu bagus ya, bisa mengurangi gitu kan, bisa mengurangi masalah gitu. Karena kalau misalnya sama sekali nggak ada bantuan atau bantuannya sedikit, itu bisa kena baby blues juga gitu. Jadi agak susah ya gitu ya. Kalau di satu sisi kalau terlalu banyak bantuan itu bisa kena baby blues, atau kalau misalnya tidak ada bantuan sama sekali itu bisa kena baby blues gitu, atau bantuannya banyak gitu, yang jenguk banyak itu juga bisa kena baby blues gitu ya. Terus kalau ada masalah dalam menyusui gitu, itu bisa kena baby blues juga. Terus anak ada masalah medis gitu, jadi bayinya itu kenapa gitu, ada gangguan apa gitu secara medis, itu bisa kena baby blues juga. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan baby blues. Sisi positifnya adalah itu kan gimana ya, itu kan pergantian luar biasa ya dalam fase kehidupan ya, karena secara fisik itu suatu perubahan yang luar biasa gitu ya. Terus jadi makanya karena ada perubahan yang luar biasa itu makanya seseorang bisa terganggu gitu secara psikis gitu. Nah, kalau gangguan ini berkelanjutan, itu orangnya bisa kena depresi. Depresi itu misalnya itu bisa terjadi setelah beberapa minggu atau bahkan bisa 1 tahun setelah melahirkan. Ya, itu kemungkinannya sebentar, 1 dari 5 perempuan itu bisa kena depresi kalau misalnya sudah mengalami baby blues gitu. Jadi baby blues yang berkepanjangan itu nanti dampaknya bisa depresi gitu. Depresi itu jadi misalnya gangguan konsentrasi, gangguan mood, segala macam itu masih gitu. Tapi misalnya bawaannya jadi pengen tidur terus atau sama sekali nggak bisa tidur. Terus bawaannya banyak gitu makannya atau sama sekali nggak bisa makan gitu ya. Jadi perasaan-perasaan yang sudah ada di baby blues itu tetap ada tapi lebih intens kalau udah depresi gitu. Nah, kalau depresinya berkelanjutan, jadi masalahnya masih tidak terselesaikan, segala macam kayak gitu, itu nanti bahkan bisa menyebabkan kegilaan gitu. Jadi ada halusinasi, ada waham gitu, waham. Jadi dia mengalami sesuatu itu yang tidak berdasarkan realitas gitu. Itu bisa kayak gitu gitu. Tapi itu perbandingannya 1 sampai 4 kasus dari tiap 1000 kelahiran. Jadi kemungkinannya sangat-sangat kecil gitu ya. Nah, baby blues ini juga sangat tergantung dengan budaya gitu ya. Jadi kalau misalnya budaya itu kalau budaya barat itu kan sangat-sangat individualistik ya, tidak tergantung dengan siapapun gitu ya. Tapi kalau misalnya budaya Indonesia kan misalnya masih ada gotong royong, masih ada saling membantu gitu, kekerabatannya juga masih erat gitu, kekerabatannya juga besar gitu. Jadi kemungkinan untuk mengalami baby blues itu bisa lebih kecil gitu. Tapi kenapa topik ini diangkat hari ini? Karena ada beberapa waktu ini saya baca-baca di media ada kasus-kasus di mana ibu yang sampai bayinya dikubur kayak gitu loh. Itu bisa aja ada dia mengalami baby blues tapi yang sangat parah gitu. Ya.
Itu kalau udah parah gitu, itu bahkan beberapa hari setelah melahirkan itu bisa gitu mengalami hal itu gitu, bisa mengalami gangguan jiwa sampai tahap kegilaan itu bisa gitu. Kalau masalahnya sangat-sangat besar gitu ya. Terus ya itu sih dari saya. Nah, itu soal itu tadi, Ya, Chris, apa yang bayi ya. dikubur ya? Itu yang ini bukan yang terjadi di Jakarta ya? Kayaknya ada di beberapa tempat deh, saya baca ada di Oh, di tempat ya? Enggak, ya, soalnya yang saya tahu yang bayi dikubur itu anaknya ya. kan udah besar gitu ya. Itu kan dia katanya ngajarin tapi apa nggak ngerti-ngerti gitu kan. Akhirnya entah dipukul, mungkin kekencangan atau apa, akhirnya kekerasan itu mungkin jadi meninggal dunia. Tapi kan anaknya sudah besar. Nah, itu apakah termasuk kategori baby blues? Karena baby blues itu apakah hanya wanita yang baru melahirkan aja? Kalau umpamanya anaknya sudah besar, kalau masih itu apakah termasuk masih kategori baby blues itu? Enggak, kalau itu sih mungkin udah beda lagi ya gitu. Oh, bukan itu ya? Statusnya Okay. udah lain lagi kalau anaknya udah besar, karena baby blues itu kayak misalnya ini kan fobi ya. Fobi kan ada macam-macam, ada fobi terhadap laba-laba, anarfobia gitu. Fobi terhadap ketinggian macam-macam gitu. Nah, kalau ini baby blues ini khusus untuk ibu yang baru melahirkan gitu. Oh, jadi baby blues itu hanya terjadi pada ibu yang habis melahirkan. Dan itu akan selalu atau enggak selalu juga. Jadi ada juga yang habis melahirkan ya biasa-biasa aja. Iya, ada juga yang habis melahirkan tuh dia biasa-biasa aja. Gitu. Jadi tergantung tekanannya si ibu gitu, atau memang dia pada dasarnya kalau waktu PMS gitu jadi moody gitu kan banyak juga ya gitu. Itu kecenderungan untuk mengalami baby blues itu lebih besar gitu, karena pada dasarnya memang orangnya moody gitu. Terus caranya tahu gimana ya, Chris? Apa kan nggak mungkin juga si istri si perempuan itu bilang, ini saya ya lagi kan biasanya juga nggak kayak gitu loh. Atau nebak-nebak atau gimana? Si suami ya Pak dalam hal ini ya biasanya. Gimana Jadi tuh ada cara perbandingannya. tahunya istri saya lagi baby blues nih gitu. Jadi ada perbandingannya gitu. Jadi misalnya nangis ya. Kalau perempuan kan cenderung lebih ekspresif ya dalam hal emosi gitu ya. Misalnya nangis. Ini bisa nangis setiap hari gitu, dan gampang banget untuk hal-hal sepele bisa gampang nangis gitu. Yang tadi biasanya bisa nangisnya hanya waktu-waktu tertentu, ini bisa tiap hari gitu nangis gitu. Terus misalnya atau marah atau kecewa gitu-gitu, itu jadi lebih sensitif gitu daripada biasanya. Mungkin kalau misalnya PMS cuma pas PMS aja gitu, kalau ini bisa tiap hari gitu, PMS nggak PMS emosi gitu. Kalau saya, seingat saya sih perasaan dulu kalau nangis bilang drama aja. Oh itu baby blues ya? Wah. Ya. Nggak peka ini. Iya. Itu karena mungkin saya juga nggak mungkin saya nggak tahu. Ya saya juga tahu baby blues baru saat ini gitu. Ya mungkin ini buat pengetahuan juga lah bagi yang belum ini ya. Iya. Oke. Baik, kita ke Kak Yasinta, apa nih kira-kira yang mau disampaikan soal baby blues? Iya, tadi sebenarnya mau nyambung. Kadang-kala juga ini Pak Bor. Jadi nggak semua wanita itu bahkan sadar dia itu sedang mengalami baby blues. Wanitanya nggak sadar, apalagi pasangannya, apalagi laki-lakinya, apalagi bayinya makin bingung. Iya, itu dia. Bayinya makin bingung, ini kenapa saya dilahirkan di dunia sementara mama saya baby blues. Iya, benar. Iya, tapi memang ini ya itulah ya serunya masalah psikologis itu Pak Bor. Jadi kalau masalah psikologis itu yang terkenal di dunia psikologi itu kan gunung es, fenomena gunung es ya.
Yang kelihatan itu lebih kecil, nonton Titanic nggak dulu? Oh, itu Saya nonton loh. kelihatannya iya. Kelihatannya setiap orang pada saat itu pasti nonton dah. Nah, itu paling enak buat contoh soalnya. Jadi kalau Titanic Oh itu kan gitu. gunung yang kelihatan kecil, tapi di dalamnya ternyata kan gede banget. Makanya Titanic bisa tenggelam, yang megahnya begitu aja bisa tenggelam gara-gara Hmm. gunung es. Ya, ibaratnya memang karena baby blues ini termasuk masalah psikologis yang penyebabnya, kemudian gejala-gejalanya, apa simptom-simptomnya gitu ya kalau secara klinis ya Kristi ya. Ya. Itu nggak semua orang tuh bisa aware. Ya tahu-tahu kayak samalah kayak mungkin kayak anak remaja perempuan yang tiba-tiba dia uring-uringan, kok tiba-tiba saya mens gitu ya. Nggak apa-apa ya, ini bahasanya cukup vulgar. Kok Iya. tiba-tiba payudara saya membesar. Nah, ibu-ibu yang melahirkan, terutama sih biasanya kalau baby blues itu sebagian besar kasus dialami ibu-ibu yang baru pertama melahirkan sih Pak Pur. Jadi, Hmm. dan seringkali yang terjadi, misalnya ibu-ibu ini ibu-ibu pekerja yang memang terbiasa dengan rutinitas, sehingga pada saat memiliki anak itu merasa sebagai beban yang mengekang kebebasan, yang mengganggu Hmm. bentuk tubuh, yang kemudian dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain, yang tiap malam harus bangun nenenin, itu Hmm. kan sesuatu hal yang sebenarnya secara manusiawi itu seringkali melelahkan, tidak mudah untuk diterima sehingga muncullah perasaan-perasaan akhirnya yang ketimpa ketimpa apesnya si Hmm. anak. Makanya Hmm. makanya jadi baby blues itu ya. Nah, tapi seringkali memang banyak wanita Si tidak anak menyadari bahwa atau ininya Kak itu ya apa eh, si suaminya yang ketimpa apesnya itu. suaminya nomor dua lah ya, anaknya dulu. Oh gitu. Karena kalau baby Eh, blues itu biasanya kalau semakin kadarnya semakin berat, biasanya sampai mereka itu juga tidak mau menyentuh si anak. Padahal pada masa-masa itu yang oh. menjadi sumber kenyamanan, sumber secure-nya bayi yang baru lahir itu kan mamahnya ya. Tapi orang-orang yang Hmm. mengalami baby blues itu kalau misalnya kadarnya memang semakin dalam, semakin tidak teratasi dan juga dia mungkin semakin nggak sadar, sampai biasanya mereka tidak mau menyentuh bayinya. Jadi kadang seperti anti dengan bayinya, itu yang level yang sudah cukup parah gitu Pak Pur. Tidak Dan hanya bisa juga sekedar, Oh. ya Kristi boleh dan bisa tambahkan. juga sampai nyesel gitu, nyesel Iya, ngelahirin, nyesel punya anak. Oh. Oh, jadi lebih yang merasakan dampaknya justru ke si bayi ya? paling pertama paling besar itu pasti si Oh, babynya. bukan yang tadi saya nangkepnya tuh karena uring-uringan, jadi sering nangis segala macam, si suaminya yang jadi apa sih, jadi ini Bulan-bulanan. kenapa sih ini bini gua nih jadi sering kayak begini. Saya pikir ke sana gitu loh, yang apa dampaknya lebih banyak ke sana. Oh, justru ke si bayinya ya? Ya, yang pertama dapat dampak dan pastinya kan kalau bayi belum bisa ngomong ya, baru Iya, bisanya nangis. Begitu nangis langsung iya. digeber sama mamanya karena mamanya nggak suka gitu kan, mamanya yang baby blues. Hmm, Kalau bapaknya ketimpa sama uring-uringan paling bisa bales uring-uringan lagi, masih bisa bales. iya, Kalau heeh, iya kan? Tapi kalau bayi heeh, ya ini yang sebenarnya yang patut diwaspadai ya, karena memang sepanjang iya, rentang kehidupan manusia itu kan penuh dengan cerita, penuh dengan ibarat bayi baru lahir itu kan ibarat kertas putih, kertas kosong yang kita orang tua ini termasuk yang mengisi warna-warninya dia akan jadi seperti apa. Nah, ketika dia dilahirkan, yang sebenarnya kebutuhan utamanya dia itu adalah kelekatan dengan mamanya. Tapi hmm, gara-gara mamanya sedang kena baby blues, akhirnya nggak bisa dekat. Nah, itu akan menjadi satu akar masalah biasanya pada saat dia dewasa gitu. Jadi kalau psikoanalisa gitu ya Kristi ya, hmm. Ya, sesuatu hal yang ujungnya pada saat bayi itu biasanya munculnya nanti dewasa dan runutannya kan ini jadi lebih lebih ini lebih panjang gitu ya. Jadi lebih panjang. Berarti kasihan si bayi, artinya begini ya, saya jadi mikir gitu ya, kalau Mm-mm. umpamanya baby blues itu dialami sama orang yang maaf ya, yang berada, yang kaya itu mungkin
bayinya sih Masih mungkin oke nggak lah ya. kenapa-napa, ya masih enak ya. Tapi gimana kalau mamanya tadi diomongin berarti kan hampir semua perempuan habis melahirkan kan pasti akan kena baby blues. Nah ini gimana kalau mamanya kondisi keluarganya itu dari yang level menengah ke bawah gitu ya. Ya saya mikir gitu ya. Ya syukur aja sih saya dilahirkan oleh keluarga yang cukupan, nggak kayak amat tapi cukupan gitu ya. Tapi ya gimana gitu Cukup dengan 2 yang mobil, cukup 2 iya. rumah gitu cukup. Iya, maksud saya kasihan bayinya gitu, belum tahu Iya. apa-apa gitu ya, ini terus harus menghadapi yang kayak gitu ya. Nah, terus ya pasti juga kan untuk orang-orang yang keluarga level menengah ke bawah itu juga kan pasti nggak paham juga lah yang nama baby blues gitu ya. Artinya gimana caranya apa ya, mengantisipasi atau menghadapi hal-hal kayak gitu. Saya pikir juga kebanyakan mungkin ya nggak semua ya, pasti kebanyakan juga pasti akan masa bodoh aja gitu loh, karena ya dipikirnya itu alah ya, emang cengeng aja atau gimana. Nah, itu gimana caranya Iya. biar Ya biar memang sebenarnya sih antisipasi kalau atau ada saran-saran nggak gitu? Iya, jadi memang sebenarnya sih kalau tentang baby blues itu bisa sembuh dengan sendirinya ketika memang level dari apa derita baby blues itu tidak semakin dalam ya. Artinya kondisi-kondisi baby blues kan biasanya ada beberapa ciri yang tadi disebutkan gitu ya, yang karena muncul karena kecemasan, karena ketidaksiapan ngadepin bayi, karena merasa terganggu dan segala macam. Kalau di sepanjang harinya itu akhirnya dia bisa mengatasi dengan sendirinya bahwa oh ya karena sekarang kan sudah jadi ibu, oh ya memang tanggung jawab ibu itu seperti ini, biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya memang disertai dengan gejala-gejala klinis lainnya, artinya misalnya dia juga memang sudah punya bakat depresi dan memang sedang mengalami depresi dengan punya bayi dan makin ada banyak situasi yang membuat dia makin depresi. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi faktor penting, apalagi ditambah kondisinya tadi berada di keluarga yang maaf kurang beruntung gitu ya Pak Pur ya. Ya betul, Yang iya makanya. bahkan untuk mengatasi depresi dari kebutuhan utama sehari-hari aja biasanya Ya akan lebih susah gitu. makanya itu, iya. Ya, jadi memang ya kalau udah yang seperti itu memang benar-benar ini ya sebuah situasi yang sangat complicated karena seringkali saudara-saudara kita yang berada dalam situasi yang demikian kok boro-boro untuk menolong dirinya sendiri gitu ya. Dirinya Iya, sendiri, si mamanya sendiri butuh pertolongan dan betul. nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Nah, Iya, tapi mamanya nggak tahu dan orang sekelilingnya juga nggak sadar juga nggak gitu tahu. loh bahwa mamanya ini butuh pertolongan gitu kan. Iya. Iya, Jadi kurangnya bayinya ya makin itu kan. makin Iya, diabaikan. makanya gitu. Bayinya kasihan. Udah nggak bisa Betul. ngomong apa-apa, harus terima nasib gitu kan. Nelen gitu Iya, aja. benar. Ya, jadi kalau saya Iya, sih paling betul. saya berseru kepada wahai wanita di seluruh dunia gitu ya. Apa? Jadi lebih ke para wanita ini memang kita perlu persiapkan untuk bisa bagaimana membangun sebuah kondisi well-being untuk dirinya sendiri gitu. Jadi Halo? ya ya Kristi, udah Ya, kedengeran. udah kedengeran. Ya, Mau kasih input sedikit. Jadi kalau dari boleh penelitian, silakan. ya, kalau dari penelitian status sosial ekonomi itu tidak berpengaruh terhadap baby blues. Justru yang lebih signifikan berpengaruhi itu lebih ke kultur, gitu, budaya, gitu. Jadi kalau budayanya individualis itu cenderung kemungkinan untuk kena baby blues itu lebih tinggi daripada kalau budayanya kayak di Indonesia lah, kayak di Asia gitu. Terus kayak misalnya kehamilan yang tidak diinginkan ya, itu justru malah belum tentu berpengaruh terhadap baby blues gitu. Baby blues. Jadi kesannya kan, wah kehamilan tidak diinginkan nih, berarti kemungkinan ditolak gitu sama ibu sama bapaknya. Belum tentu gitu. Jadi ternyata bisa aja dalam situasi kehamilan tidak diinginkan itu justru menjadi kabar gembira gitu untuk keluarga itu gitu. Jadi makanya
kehamilan tidak diinginkan itu juga tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi status sosial ekonomi atau kehamilan tidak diinginkan itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap baby blues gitu. Karena yang berpengaruh itu justru gimana hubungan antar pasangan gitu. Kalau misalnya secara status sosial ekonomi pasangannya kurang menguntungkan ya, tapi ternyata hubungan antar pasangan itu bagus gitu, saling pengertian, saling mendukung, itu justru tidak terjadi baby blues gitu. Atau misalnya status sosial ekonominya sangat-sangat baik, tapi suaminya itu nggak mendukung gitu, istrinya ditinggal-tinggal atau malah selingkuh gitu, itu justru bisa kena baby blues gitu. Jadi status sosial ekonomi itu tidak mempengaruhi baby blues. Berarti yang paling penting itu ini ya, hubungan antar si pasangannya itu ya? Betul. Yang bisa mempengaruhi si wanitanya akan kena baby blues atau enggak gitu ya? Betul. Berarti bisa nggak diambil kesimpulan gampang nih, berarti kalau pasangannya baik-baik aja, suaminya pengertian, si perempuan tuh nggak bakal kena baby blues gitu? Apa ada kemungkinan juga kena juga? Ada kemungkinan kena juga kalau misalnya, jadi kan ada beberapa faktor nih, ya. Kalau penyakit kan ada faktor-faktornya. Misalnya kalau kita penyakit jantung itu misalnya ada faktor keturunan, faktor berat badan, faktor umur, segala macam kan gitu kan. Nah sama penyakit psikis juga gitu, ada faktor-faktornya. Nah ini misalnya faktor-faktornya itu dia waktu PMS itu moody nggak atau enggak. Kalau dia moody, kemungkinan tetap bisa kena baby blues walaupun pasangan mendukung. Tapi pengaruhnya tidak sekeras gitu kalau misalnya dia hubungannya lebih buruk dengan pasangan. Kalau hubungannya buruk dengan pasangan terus ditambah dia moody, itu pengaruh baby blues itu lebih kuat gitu. Gitu. Jadi ada faktor-faktor yang meringankan kondisi baby blues. Betul gitu. Oke. Iya. Baik, ada lagi mau ditambahkan dari Kak Yasinta? Iya. Jadi kalau dari saya sih memang itu faktor-faktor itu cukup membantu ya untuk para perempuan yang mengalami baby blues. Tapi kalau dari saya ya memang kita para wanita ini ya yang akhirnya kan yang pasti yang mengalami itu kan kita para wanita. Jadi kalau saya lebih mengajak untuk kita membangun benteng biar kita nggak mengalami gitu ya. Karena kan memang baby blues ini sesuatu hal yang unpredictable, bisa dialami siapapun itu ya tanpa terkecuali. Maksudnya semua orang punya potensi, tapi kan tergantung dari bagaimana kemampuan dari masing-masing individu itu mengatasi, mencegah gitu ya, dan kemudian menyembuhkan diri gitu. Nah, kebetulan ini saya sama beberapa teman-teman dan juga dari Profil Talenta Indonesia itu kita sedang banyak mengulas riset tentang well-being nih Pak Bor sama Kristi. Jadi well-being itu kan sebuah kondisi sejahtera, sukacita lahir dan batin. Jadi kalau bahagia itu kan biasanya bahagia karena saya punya apa gitu ya, saya dapat hadiah, saya dapat apa, saya bahagia. Tapi kalau well-being itu sesuatu hal yang dari dalam, yang happy-nya itu happy yang sampai kadang-kala tuh mungkin kita kalau pas lagi happy-nya well-being tuh kayak merinding gitu ya, kayak sesuatu hal yang memang kita nggak bukan tergantung dari sesuatu yang eksternal, tapi memang dari dalam diri. Nah sebenarnya kalau tadi yang Kristi sama Feli sama nih soalnya saya panggilnya. Oh iya. Oh panggilannya ya. Saya baru tahu itu. Oh gitu ya. Jadi saya agak disasosiasi tadi. Jadi kalau tadi Kristi bilang hubungan pasangan gitu ya, itu juga menjadi sesuatu hal yang bisa memicu well-being. Nah, kalau well-being yang kami coba gali itu, jadi kita ada semacam well-being wheel, roda well-being gitu ya. Roda well-being itu terdiri dari beberapa komponen. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang mengalami baby blues, cara mencegahnya itu ya dengan menciptakan well-being wheel itu. Yang pertama, nutrisi. Jadi kalau ibu hamil
itu kan memang kita punya punya janin di dalam badan kita punya makhluk hidup yang sedang sedang apa makanannya itu bergantung dari dalam diri kita gitu ya, dari apa yang ada di dalam diri kita gitu. Sehingga nutrisi itu menjadi sesuatu hal sangat penting. Makanya ketika orang hamil itu kan dimanja banget ya Pak Bor ya. Dimanja banget Hmm. apa dikasih makanan enak. Saya dulu inget banget waktu hamil gitu sampai bengkak karena saking banyaknya makan gitu. Terus Iya kalau ya. kita ke dokter kan kita juga dikasih nutrisi-nutrisi vitamin yang sangat beragam demi apa? Demi janin kita. Nah, dan setelah kita melahirkan pun kita masih butuh nutrisi karena kita masih harus menyusui. Kita akhirnya datang ke welcome to Begadang World gitu kan. Selamat datang di Hmm. dunia begadang yang 24 Hmm. jam kita harus take care bayi kita. Yang seringkali begitu bangun tidur udah kayak gempa muter semua karena semalaman nggak tidur. Hmm. Artinya Hmm. nutrisi ini juga menjadi sangat penting bagi kaum wanita, terutama mereka yang memang sedang mengalami baby blues atau ini juga untuk mencegah agar kita tidak terjadi tidak mengalami baby blues karena tentu saja kondisi baby blues yang memang dialami kaum wanita ini akan lebih buruk ketika nutrisi di dalam tubuh kita juga nggak seimbang. Nah, tapi Hmm. yang sering kali terjadi itu kan kayak sekarang ini banyak makanan yang terlihat sehat tapi tidak sehat gitu. Jadi Oh, ya iya kan? Banyak iya makanan betul yang betul disajikannya cantik, terlihatnya ini betul. adalah makanan sehat, tapi sebenarnya nutrisinya nggak seimbang. Hmm. Nah, Hmm. sehingga kalau dalam konsep well-being ya, ya memang kita mesti mesti melihat apakah kebutuhan nutrisi kita itu benar-benar terpenuhi dari apa yang asupan kita setiap harinya. Itu Hmm. will, roda yang pertama. Roda yang kedua itu adalah kalau setelah nutrisinya terpenuhi secara fisik. Jadi biasanya kalau ibu-ibu melahirkan itu kan capek ya, kurang tidur. Jadi kalau bayinya bangun biasanya kalau bayi bangun itu kan jam 4 pagi kadang mereka udah oek-oek gitu kan. Ntar Iya. tidur sebentar bangun lagi, sebentar bangun lagi. Nah, kalau misalnya menjadi ibu muda yang memang kita juga sedang dalam tahap adaptasi gitu, tidur cukup, olahraga ringan. Kalau olahraga berat kan agak susah ya Pak Pur ya kalau habis ya Iya. Kristi ya kalau habis melahirkan, apalagi sesar. Iya. Olahraga berat Dasar nanti ya. malah jadi bermasalah dengan sesarnya gitu kan. Jadi Iya. ya olahraga ringan, jalan pagi sambil dorong kereta bayi gitu. Itu juga perlu. Kemudian fisik kita juga perlu dengan misalnya kita melakukan hobi-hobi yang memang biasa kita lakukan, itu juga perlu kita lakukan. Itu untuk membangun well-being. Kemudian kita juga jangan memaksakan diri kadangkala yang terjadi kalau udah punya bayi itu kan kalau anak pertama itu kan biasanya ini ya Pak Bor cukup idealis gitu ya Kristi ya. Hmm. Jadi wah mesti botolnya mesti direbus, mesti Hmm. disterilizer, Hmm. mesti Iya. ini, mesti itu yang kadangkala Anak pertama membuat soalnya ya. banyak iya anak pertama, anak Iya. kedua udah cuek. Oh, dia Anak cuek. ketiga apalagi Kasihan ya. mau direbus kayak mau enggak ya gitu. Iya betul. Seringkali tuntutan yang kita buat sendiri itu justru membebani fisik kita. Nah, ini kalau untuk yang dalam konteks baby blues, ya jadinya malah kita jadi dengan banyak beban ini baby bluesnya nggak akan selesai. Karena kita jadi makin makin numpuk lagi nih, waduh habis babynya tidur harusnya kita bisa ikut tidur, kita nikmati santai, wah masih cucian botol masih banyak, wah masih harus steril bajunya, wah masih Iya. harus ini terus sehingga tipsnya ya memang kita kerjakan yang sebisa kita gitu. Jadi yang jangan terlalu memaksakan diri. Kalau misalnya memang kita perlu bantuan orang lain, perlu ada orang yang membantu ya kita harus ungkapkan. Nah, yang ketiga kita menjaga emosional kita. Jadi emosional kita itu dengan tadi sempat kita ngobrol me time nih Pak Bor. Me Iya. time yang bisa menghabiskan budget karena kadang-kadang wanita itu kalau me time ya antara belanja atau salon Oh biasanya itu ya? gitu dan itu identik dengan budget ya tapi ya ada banyak me time lain yang bisa dilakukan contohnya misalnya membangun kedekatan dengan pasangan yang biasanya nggak pernah curhat ya sekarang jadi banyak curhat gitu kan Hmm. mendengarkan instrumen baby bareng-bareng
membangun kebersamaan bersama baby itu mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menutupi emosi kita ya, bisa menjaga kualitas emosi kita. Kemudian kita juga mulai berpikir penerimaan itu, konsep penerimaan itu terutama yang paling penting. Menerima bahwa sekarang kita sudah menjadi ibu, menerima bahwa kita sudah melahirkan, yang artinya bentuk tubuh kita udah nggak seseksi waktu muda gitu ya Pak. Udah Udah beda nggak ya? kayak udah nggak kayak biola Ya. lagi, tapi udah jadi bass betot. Wah. Nah, yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya mindset yang demikian yang diperlukan. Nah, kemudian will yang selanjutnya sosial. Jadi ya begitu melahirkan ya jangan batasin relasi kita dengan orang lain, karena seringkali orang lain itu dengan sharing, dengan kita terbuka, dengan kita curhat dengan komunitas misalnya, atau nulis blog kalau misalnya nggak merasa nyaman cerita dengan orang lain, itu seringkali menjadi apa ya, satu teknik penyembuhan secara mandiri gitu ya, Ya, betul betul untuk betul. Ya, jadi ya. yang penting Ya keluar ini dulu, iya, jangan betul. disimpan, jangan disimpan di sini. Ya, Nah, salah satu saya buat apa, media ini untuk menyembuhkan baby blues saya nih. Bapak baby selama apa? Ya, artinya biar biar nggak merasa sedih sendiri, kondisi Oh, kayak begini, kayak begitu, gitu loh. biar nggak Iya, iya. ngeblu ya, ngeblu Iya, sendiri nge-blue, ya. iya, betul betul betul. Betul. Iya Nah, iya itu iya yang iya, yang bener. mungkin benar banget Pak Bor. Jadi media-media yang seperti ini sebenarnya memang sangat membantu ya, karena nggak semua orang itu mudah mengungkapkan isi hati dengan gampang ke orang lain. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang memang mengalami baby blues atau mau mencegah mengalami baby blues, sekarang sedang hamil misalnya gitu ya, sekarang sedang hamil, ya perlu disadari bahwa kita ini dilahirkan sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya kita ini adalah makhluk sosial, ya memang kita perlu untuk menjalin komunikasi dengan orang lain, menjalin keterbukaan, bahasa kerennya self disclosure gitu ya. Jadi Iya. kita bisa menerima feedback juga dari orang lain. Nah, itu bisa membantu sih. Dan roda yang terakhir itu, tapi sebenarnya itu adalah yang pertama adalah spiritual. Jadi kalau sekarang Pak Bor mungkin sering dengar ya, Kristi ya, mindfulness itu menjadi satu tema yang topik yang seksi gitu ya di era pandemi ini, karena banyak orang membutuhkan situasi mindful, kedekatan dengan ilahi, kedekatan dengan dirinya sendiri untuk bisa menghasilkan sebuah keheningan, ketenangan batin gitu ya. Jadi ya roda well-being ini sebenarnya yang memang kalau saya gali, saya eksplorasi lebih lanjut, bisa menjadi benteng gitu ya, benteng untuk mencegah lebih dalam terjadinya baby blues. Kalaupun kita mengalami baby blues, kalau misalnya kita coba ikutin satu persatu teknik dari roda well-being itu, sebenarnya bisa cukup membantu untuk meringankan gejala, kemudian mungkin juga bisa menyembuhkan gitu ya, kalau misalnya kita bisa konsisten gitu. Itu Pak Bor, panjang ya? Enggak, justru malah jadi saya jadi ingat dulu, ini kan sebenarnya topik baby blues ini kan menurut saya kan penting ya. Tapi kok saya waktu itu merasa enggak, ya entah saya yang kuper atau gimana, saya juga nggak tahu. Gimana caranya ya psikolog-psikolog ini untuk menyampaikan bahwa ada info penting nih tentang baby blues nih. Jadi si wanita juga harus sadar cara mengatasinya gimana. Nah, itu apa aja yang sudah dilakukan nih untuk menyebarluaskan informasi ini? Karena menurut saya sih ini informasi penting dan nggak semua orang bisa akses dan tahu gitu loh. Iya. Ya memang media ini pas banget sih Pak Bor, karena kan zaman sekarang orang lebih suka ini ya, media-media visual sama auditori yang digabung bareng ya. Artinya orang kan udah nggak, maksudnya kalau bacaan gitu ya memang masih banyak orang yang akses gitu. Jadi sebenarnya kalau tentang baby blues itu ya dari kita psikolog biasanya kita menuliskan blog, kemudian sharing melalui media-media seminar dan segala macam. Karena kadangkala psikolog memang kita
bedanya dengan orang media yang udah tahu gitu ya, udah tahu, oh kalau ada info penting itu bisa langsung disiarkan gitu. Nah kalau psikolog itu kan kayak saya gitu gaptek gitu ya. Jadi tidak melalui media, tapi sebenarnya diskusi-diskusi ringan, kemudian kita bisa mengemas satu info-info apa sekarang yang sedang keren itu kan podcast-podcast gitu ya. Itu bisa menjadi satu apa ya, satu upaya pembelajaran ke masyarakat karena masyarakat sekarang itu misalnya mereka sambil naik apa kereta, naik apa sambil dengerin podcast gitu ya. Kemudian atau sambil duduk di MRT, sambil nonton YouTube gitu. Itu lebih ngena sih dengan cara-cara seperti ini. Ada ininya nggak sih kayak apa sih? Apa Latihan asosiasi? atau trainingnya atau konsultasinya? Soalnya kalau saya lihat, kalau saya tangkep, ini orang butuh di training gimana kalau setelah melahirkan, buat pasangannya juga ya, buat suami juga kalau melahirkan, kalau ada kondisi begini harus begini, kalau ada gejala begini harus begini. Ada kayak begitu-begitunya nggak sih? Karena kalau menurut saya sih ini sih nggak cukup ya, hanya sekedar diomongin kayak begitu. Kalau biasanya sih kayak latihan gitu loh, kayak training ya untuk menghadapi baby blues gitu. Kalau baby blues ini kan bisa hilang dengan sendirinya ya. Jadi biasanya Gitu juga ya. nggak terlalu masalah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika misalnya itu jadi kasus gitu, jadi berlarut-larut gitu, jadi sampai depresi atau bisa sampai ke kegilaan gitu. Nah itu baru masalah gitu. Nah Pak Bor kan beberapa kali pernah bilang ya kalau misalnya orang ke psikolog itu stigmanya ini orang gila gitu kan. Padahal khususnya di Indonesia ya. Iya. Iya gitu. Jadinya kan gangguan jiwa gitu loh. Iya. Gila gitu. Iya, padahal kan belum tentu gitu kan. Jadi yang harus dilakukan adalah ya kalau ada. Nah, tapi kalau orang Indonesia itu kan kekerabatannya masih dekat ya gitu. Jadi misalnya masih ada saudara-saudaranya gitu, masih ada yang dituakan, itu kan masih bisa kasih nasihat, masih bisa kasih bantuan gitu. Itu masih bisa ditolong lah gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai depresi berat atau bahkan sampai ke kegilaan ya memang harus ditangani oleh profesional gitu. Nah, untuk hal itu Adan Omegazine juga menawarkan gitu jasa layanan untuk konsultasi seperti itu gitu. Lewat saya atau lewat Yasinta, yang lain lagi ada Karina gitu. Kami bertiga semua psikolog gitu dan kami bisa memberikan jasa layanan konsultasi seperti untuk hal-hal seperti itu gitu, untuk keluarga, untuk karir. Ya ntar linknya ditulis aja Kristi di deskripsi ntar. Iya. Kontaknya kemana gitu. Iya. Siap. Welcome Pak Borlo. Iya, soalnya menurut saya ini suatu hal yang penting, tapi orang katanya nggak dapat informasinya deh. Dan sepertinya juga harus ada sesi kayak konsultasi kayak begitu. Soalnya kan nggak bisa juga. Nah, masing-masing orang kan kasusnya beda-beda. Pasti kan ada gitu. Iya. Biasanya memang diperlukan semacam pendampingan sih Pak Bor, karena kan baby blues ini ya pasti akan lebih bisa tertangani ketika semuanya bekerja sama dengan baik, ya suaminya, ya keluarganya, ya kan. Nah, balik lagi tuh tadi yang Kristi bilang, saya dulu ya mungkin sebagian besar orang menganggap bahwa psikolog itu kalau nggak urusannya jiwanya terganggu atau bagian HRD gitu yang psikotes gitu loh. Nah, soal yang ini nih, soal yang ini nih, jadi mungkin dari pihak psikolog mungkin harus lebih sering-sering mengedukasi publik kali ya. Bahwa kami ini teman curhat gitu ya. Teman, banyak hal yang bisa yang bisa diajak curhat lah atau gimana gitu. Iya. Tapi kalau biasanya tuh kalau orang ketemu psikolog pertama langsung, wah bisa baca saya ya. Jadi dipikirnya psikolog sama dengan cenayang. Paranormal gitu ya. Iya. Dan ini saya juga ngelihatnya mungkin bagi orang yang mau minta bantuan juga
masih jarang itu ada plang gitu loh, orang jasa psikolog gitu loh, itu sih. Iya. Nah, jadi orang juga kalau misalnya merasa terganggu atau apa, ya udahlah nikmatin aja. Mungkin ya ada orang yang juga udah tahu tentang baby blues, mau kemana, nggak ngelihat ada ini, ya akhirnya akan dinikmatin aja. Padahal itu kan perlu diedukasi, artinya kan ya itu tadi mencegah. Memang Kristi bilang kan bisa hilang dengan sendirinya, tapi kan Betul. kalau enggak gimana kan? Iya. Bayinya kasihan, nggak tahu Iya. apa-apa, tahu-tahu dicubitin aja. Iya. Benar-benar. Dan Iya. apa namanya, kalau yang udah ditanganin sampai di rumah sakit jiwa atau di psikiatri, itu kan yang benar-benar udah dalam tahap yang tidak sama sekali tidak bisa berfungsi gitu. Jadi nggak bisa apa menjaga diri sendiri aja nggak bisa gitu. Misalnya nggak bisa mandi, nggak bisa makan gitu, yang udah benar-benar udah parah gitu. Yang udah Emang ada yang kayak gitu? Ada. Jadi itu kalau udah depresi Ada. berat itu bisa kayak gitu. Gitu. Itu nggak sampai gila, tapi udah depresi berat gitu. Jadi memang ada penyertanya gitu ya, Kristi ya. Ada gejala-gejala lain, ada simptom-simptom lain yang memang menyertai. Itu biasanya ya memang perlu bantuan sampai ke ada obat gitu ya, sampai ke psikiater gitu. Iya, gitu. Nah, tapi dari Kristi atau ya Yasinta sendiri pernah ada pasien atau orang yang datang gitu karena mereka mengalami gangguan baby blues itu? Pernah. Tapi biasanya masih dalam konteks yang ringan ya. Kalau kita ya biasanya misalnya dia memang sudah ada gejala-gejala lain yang lebih berat sampai ke arah depresi yang memang memerlukan obat, pasti akan dirujuk ke psikiater ya, Pak Bor. Karena memang kalau psikolog kan kita nggak ada lisensi untuk memberikan pengobatan. Nah, jadi ini saya jadi mau tanya lagi, apa bedanya psikiater sama psikolog? Mancing ini ya. Ya karena saya pikir psikolog psikiater itu sama gitu loh. Beda. Sama beda jauh gitu loh. Sama-sama beda ya. Beda. Kalau psikiater itu lahirnya dari dokter. Jadi dari kedokteran, Pak Bor. Iya. Jadi dokter, jadi mereka biasanya sekolah kedokteran, kemudian mereka mengambil spesialisasinya psikiater gitu. Tapi kalau psikolog enggak. Kalau psikolog misalnya kayak saya sama Kristi gitu ya, kita ngambil sarjananya sarjana psikologi, kemudian magisternya magister psikologi, psikolog praktisi psikolog gitu ya. Jadi kalau psikolog itu sebenarnya kita dibagi ada ini jadi cerita psikolog ya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa ya. Ada beberapa jenis. Ada yang klinis, misalnya klinis itu yang memang teman-teman psikolog yang bergerak di ranah-ranah yang terkait dengan gangguan-gangguan perilaku, gangguan-gangguan kejiwaan. Jadi mereka biasanya mendiagnosa, mereka juga ada di rumah sakit, Pak Bor, psikolog-psikolog klinis. Jadi mereka biasanya mendiagnosa gangguan-gangguan yang memang udah ada rujukan. Kalau di kita itu sebutannya DSM gitu ya, ada buku-buku rujukan tentang gangguan-gangguan kejiwaan gitu. Dan memang biasanya ini terapinya cukup panjang, cukup intens. Dan untuk psikolog klinis sendiri, tentu saja pada saat mereka mendiagnosa dengan sangat cermat dan hati-hati itu kan diperlukan berbagai macam prosedur ya. Karena kan kita nggak bisa deteksi orang, kayak sekarang tuh kan gangguan-gangguan psikologi itu dijadikan bahan bercandaan ya seringkali ya. Bipolar, kemudian autis gitu. Kayak gampang banget nyebutnya. Padahal kalau buat kita psikolog untuk bisa sampai ke titik itu kan nggak bisa serta-merta langsung kamu autis, kamu bipolar, itu kan nggak bisa. Jadi mesti ada prosedur yang karena kurangnya edukasi menurut saya. Makanya perlu nih yang kayak begini nih, perlu diedukasi gitu loh. Makanya kayak orang yang kayak saya itu bilang kalau ke psikolog itu gangguan jiwa, nah lama-lama kan ternyata bisa enggak. Ini iya, dan psikolog dan psikiater itu beda. Nah, akhirnya kebuka lagi. Perlu banyak edukasi makanya. Betul. Kalau misalnya sampai nanya psikolog itu yang udah masuk kasus-kasus gitu. Misalnya ada kasus kemarin kain jarik itu baru tanya-tanya psikolog gitu kan.
itu baru yang benar-benar kejadian yang sangat luar biasa sebenarnya, karena sebagian besar orang nggak sampai kayak gitu, tapi memang terganggu gitu, ada gangguannya gitu. Betul. Beda lagi sama psikolog di sekolah. Itu biasanya mereka mengatasi yang kayak masalah motivasi belajar, potensi, kemudian kayak bakat minat, kemudian masalah-masalah ya masalah-masalah remaja gitu ya karena di sekolah itu psikolog pendidikan biasanya Pak Bor gitu. Di perusahaan yang HRD itu psikolog industri organisasi. Makanya kita Nah, yang ANO ini saya dulu mikir psikolog itu HRD itu psikolog. Ternyata HRD nggak harus psikolog ya? enggak Nah, harus. itu. Tapi Itu pun kita ada tahunya baru-baru ini. kita ada satu bidang ilmu Gara-gara psikologi yang sering bergaul sama Kristi inilah. Jadi tahu. Ada manfaatnya juga ya Pak Bor? iya. Oh, pasti ada Kristi. Saya aja bahas sama manfaat, yang lain juga pasti saya yakin ada manfaatnya. Makanya jangan bosan-bosan aja. Ya, mengedukasi dunia psikolog. Iya. Ya sebelum dilanjut nih, ternyata ada yang nanya nih. Selamat malam, YNL S. Waduh, ini gimana jawabnya ya? Mau tanya dong, baby blues apa benar umumnya akan hilang dengan sendirinya? Nah, katanya ini baru masuk nih, tadi udah dijelasin nih. Tapi nggak apa-apa, jawab aja lagi. Atau kita harus tetap cek konsultasi kemana nih. Nah, ini mungkin nanti bisa dikasih nih, mungkin nomor telepon atau apa nih, psikiater atau psikolog. Nah, ini udah paham nih bedanya nih. Kalau saya tadi belum. Ya, silakan siapa yang mau menjawab. Oke, silakan Kristi. Kristi aja, silakan. Ya, kalau baby blues bisa hilang ya dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya udah harus cek itu, misalnya ditunggu 2 minggu gitu ya. Kalau 2 minggu itu kondisinya itu nggak berubah gitu ya. Nggak berubah itu misalnya tidurnya terganggu, makannya terganggu. Jadi tidur tuh hanya tidur aja. Atau sama sekali nggak bisa tidur gitu. Nah, sama sekali nggak bisa tidur itu misalnya dibedain antara kalau misalnya baru punya bayi kan emang biasanya susah tidurnya ya, karena bayinya kan sebentar bangun. Nah, ini nggak bisa tidurnya ini maksudnya tidurnya itu nggak bisa tidur. Jadi kalau bayinya tidur dia juga tetap nggak bisa tidur gitu. Jadi itu selama 2 minggu berturut-turut gitu, minimal 2 minggu berturut-turut itu kayak gitu. Terus hilang nafsu makan atau nafsu makannya banyak sekali, terus merasa sedih, merasa marah, merasa kecewa. Itu nggak bisa tidur itu ini karena apa sih, was-was atau gimana? Jadi bisa banyak hal sih, bisa karena memang emosinya, bisa karena memang badannya nggak bisa tidur gitu. Jadi kan harusnya kan kalau capek ya tetap bisa tidur gitu kan. Nah, tapi kalau dia udah sampai depresi gitu, baby blues-nya yang udah parah sampai depresi gitu, itu tetap susah tidur gitu. Mau bayinya tidur, dia juga nggak bisa tidur. Nah, itu kemungkinan udah depresi. Jadi minimal udah 2 minggu itu, selama 2 minggu berturut-turut itu terus terjadi, kemungkinan itu udah sampai depresi ringan gitu. Nah, depresi ringan itu juga bukan maksudnya tetap bisa sembuh dengan sendirinya kalau misalnya pasangannya mendukung, ada bantuan dari keluarga besar gitu, tetangganya ada yang bantu-bantu, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya udah 1 bulan begitu terus, itu ke psikolog gitu. Kalau udah yang udah lebih dari 1 bulan, ke psikolog dulu gitu, karena belum tentu butuh obat gitu kan. Jadi kan mungkin masih masalahnya masih bisa diselesaikan gitu kan. Tapi kalau misalnya udah 2 bulan, 3 bulan masih begitu terus kan itu bahaya ya, bahaya buat ibu, bahaya buat bayi gitu kan. Itu udah harus ke psikiater gitu. Dan itu biasanya juga psikolognya juga pasti akan kasih ini kan ya, kasih saran gitu ya. Iya. Sarannya itu bukan kita tuh kalau terapi itu bukan kayak misalnya kita sesi gini gitu ya, kasih tahu itu caranya begini, caranya begitu, enggak gitu. Kayak kata Pak Bor ini kan masalah orang beda-beda ya. Jadi kita akan terapi sesuai dengan masalahnya itu gitu. Jadi misalnya Jadi keputusan untuk ke
ke psikiaternya itu datang dari dirinya si pasien atau nunggu disuruh atau disarankan dari psikolog? Kalau misalnya ya, misalnya ditahan gitu, kan ada orang ya masalahnya ditahan-tahan gitu sampai masalahnya berat baru konsultasi ke ahli. Kalau masalahnya udah berat langsung ke psikiater nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pertamanya udah ditangani psikolog dulu, itu mungkin kalau psikolognya udah tahu ya ini nggak mungkin nih bisa hanya ditangani tanpa obat gitu. Ini harus dengan obat, itu harus bisa jadi rujukan psikolognya gitu. Oh gitu. Jadi kalau umpamanya dikira masih muda, masih level ini bawah, ke psikolog dulu gitu ya. Nanti kalau umpamanya dirasakan nggak ada perubahan, tetap keganggu atau gimana, mood-nya juga tetap nggak bagus-bagus, baru atau malah tambah berat gitu gangguannya. Tambah berat itu kayak gimana sih? Tambah berat contohnya? Itu yang dia tuh udah kalau misalnya orang kan misalnya masih mengurus dirinya ya, masih ingat mandi, masih ingat makan gitu, masih ingat bangun tidur, itu sama sekali enggak gitu. Jadi udah enggak ya? Iya, udah nggak peduli lagi gitu. Nggak peduli sama diri sendiri gitu ya? Betul gitu. Itu baru dikatakan berat ya? Berat itu udah harus ke psikiater gitu. Itu udah butuh obat untuk berfungsi secara normal, itu butuh obat gitu. Ya, YNL, aduh gimana ya saya nih manggilnya? Gimana? Apakah sudah puas atau mau nanya lagi silakan ya. Mumpung di sini ada pakar-pakarnya ya, bisa tanya sepuasnya. Baik. Tadi lanjut apa ya? Jadi kepotong ini jadi lupa nih. Ini saya kasih mumpung Pak Bor lupa, saya promosi ya. Iya. Oke, silakan. Nah, iya. Jadi ANO Magazine itu kan memberikan layanan jasa konsultasi psikologi ya. Jadi misalnya untuk psikologi pendidikan itu ada Yasinta dan Karina. Untuk psikologi pasangan gitu, itu ada Karina. Untuk psikologi anak itu ada Karina dan Yasinta. Untuk penjurusan gitu atau karir itu kami semua bisa. Terus kalau untuk psikologi dunia kerja itu saya dan Karina gitu. Atau Yasinta ada yang mau ditambahkan? Iya. Ada kontak-kontaknya nggak, Kristi? Kontaknya atau apanya, nomor CS-nya atau apa gitu loh? Kontaknya bisa ke emailnya info@and-o.com. Ya, itu email. Kalau nomor hotline-nya ada? Nomornya tuh masih suka ganti-ganti, agak susah soalnya. Iya, nggak apa-apa. Masih ganti-ganti, jadi masih belum stabil, Pak Bor. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Ntar kalau udah stabil bisa dikasih tahu. Ya NL, terima kasih Pak Bor dan Kristi dan ya. YNS, terima kasih juga. Kalau ada mau bertanya lagi silakan ya. Iya, terima kasih pertanyaannya ya. Thank you YNL. Susah nih manggil YNLs. Oh iya, seharusnya YNL kalau masih mantau, saya mau tanya dong, sekarang apakah sudah berkeluarga ataukah mau melahirkan, sedang menunggu anak melahirkan atau apa, bisa di-share ke kita ya, siapa tahu nanti bisa kasih saran-saran gimana lah untuk menghadapi baby blues ini. Oke, ya lanjut lagi, mungkin pembicaranya ada bertambahkan lagi atau mau gimana? Yasinta atau Kristi? Yasinta. Ya, ya jadi memang kalau masalah baby blues ini ya Pak Bor ya, karena memang akan datang tanpa diduga. Datang tanpa diduga. Kayak ini ya, kayak jelangkung ya. Pulang nggak dijemput. Iya, datang nggak dijemput, pulang minta diantar. Iya, cuman sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Jadi kalau tadi
Feli bilang kan ada kadarnya gitu ya. Ini sebenarnya kayak 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 kalau kanker itu kan kayak ada stadium gitu istilahnya. Hmm. Iya. Kayak depresi itu sebenarnya juga ada gejala dan ada stadiumnya. Jadi sebenarnya yang sering kali terjadi orang tuh tanpa sadar, nggak sadar situasi dirinya, situasi bahwa dia sedang mengalami stres. Karena kan sebenarnya kayak baby blues tuh sumber-sumber yang biasanya paling mendasar tuh kan stres. Stres, kecemasan yang akhirnya kecemasan itu jadi berlebihan dan segala macam. Nah, ini yang hal utama yang paling penting itu ya memang kita mengetahui diri kita lebih dalam itu menjadi sangat penting. Self awareness ya, istilah kerennya gitu. Pada saat kita hamil, pada saat menjelang melahirkan, untuk tahu kondisi diri kita lebih baik itu menjadi penting. Karena seringkali stres itu juga kadang-kadang kita nggak sadar, Pak Bor. Tahu-tahu misalnya rambut rontok, tahu-tahu nggak pernah ketombean, ketombean. Tahu-tahu biasanya kulitnya nggak kenapa-napa, tiba-tiba bersisik. Nah, stres itu seringkali juga kayak punya stadium. Jadi dari dia mulai pertama mungkin dari nggak bisa tidur, dipikirnya nggak bisa tidur, oh ternyata tadi gara-gara minum kopi. Padahal sebenarnya kalau udah berhari-hari, mungkin itu udah gejala stres. Tapi kan seringkali kita mudah mengabaikan ya, merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Begitu udah nggak bisa tidur, kemudian mulai konsumsi obat, kemudian ternyata muncul di fisik. Nah, seringkali begitu udah banyak gejala yang diabaikan, tahu-tahu jadi sampai ke arah depresi. Itu yang sebenarnya yang sangat dihindari. Nah, jadi ya memang terlepas dari tadi yang Pak Bor bilang bahwa edukasi psikologi masih dirasa masih cukup minim gitu ya Pak Bor ya. Ya, Di betul ya. masyarakat. Ya, kita berarti yang pertama memang yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran diri, self awareness. Artinya begitu udah ada alarm-alarm yang berbunyi, ya perlu bantuan ya memang mesti cari tahu. Nah, di sini kami hadir dari ANO gitu ya. Ya boleh untuk diakses websitenya, bisa tanya-tanya karena kita dari tahun berapa ya, Chris, kok janji saya jadi lupa. Tahun Kita banyak 2000 berapa 2017 ya, dari 2017. Udah lama ya? Udah. Jadi kita Lama banyak ya? menyajikan artikel-artikel Pak Bor, artikel-artikel. Memang kalau yang di edisi awal itu kita lebih banyak bicara tentang dunia kerja. Nah, cuman sebenarnya kebetulan saya juga psikolog industri organisasi, tapi minor saya klinis dewasa. Karena apa? Karena sebenarnya di dunia kerja, ini agak sedikit out of the topic ya. Di dunia kerja itu juga banyak terjadi gangguan-gangguan perilaku yang awalnya ringan, tapi kalau dibiarkan dan tidak dikelola dengan baik, itu juga menjadi berat. Contoh misalnya itu bisa jadi topik tuh, bisa diangkat. bisa narsisistik di dunia kerja misalnya. Itu bisa. Baby blues sendiri kan juga kalau misalnya yang mengalami adalah ibu-ibu bekerja, kalau tidak segera diatasi, kan kalau ibu-ibu bekerja rata-rata cuti melahirkan itu cuma 3 bulan. 3 bulan kepotong biasanya 2 minggu sebelum melahirkan udah cuti dulu gitu kan, berarti tinggal sisa 2,5 bulan. Kalau dalam 2,5 bulan itu tidak mampu mengatasi menyembuhkan baby bluesnya, ini kan juga pasti akan berdampak pada kerjaan ya, jadi begitu kerja mungkin akan jadi gila kerja karena merasa, wah dunia saya temukan lagi, saya bisa meninggalkan anak saya. Ada, bisa jadi terjadi. Atau begitu masuk kerja dia makin uring-uringan karena ada banyak target yang harus dilakukan, begitu pulang masih harus ngurus bayi dan segala macam. Ya berarti kan ini semua saling berkaitan. Nah, berarti ya memang memperlengkapi diri dengan berbagai ilmu yang sekarang sudah mudah diakses gitu ya. Terlepas dari kami psikolog juga memang harus gencar nanti dengan bantuan Pak Bor dan Sirait TV. Oh iya, benar. Harus gencar nih. Ya, betul. Biar orang jadi nggak alergi lagi sama kata psikolog itu. Iya. Kami ini justru makhluk ramah loh Pak Bor. Psikolog itu makhluk ramah. Kalau saya dulu psikolog itu yang suka nilai orang, yang suka memilih orang masuk kerja, jadi agak antipati sih dulu. Ya kita memang menilai Pak Bor, tapi kan jika diperlukan. Oh gitu, ya.
betul. Gitu, Pak Bor. Jadi ya memang Iya. memperlengkapi diri itu menjadi PR bagi kita semua. Terlepas dari ada pihak-pihak lain yang memang bisa membantu, tapi kita memang perlu Iya. membentengi diri dulu gitu ya. Menguatkan pondasi diri dengan self awareness tadi. Gitu, Pak Bor dan Chris. Iya, Tambahannya. betul. Ya kalau dari saya sih, terutama saya sama si Rai TV ini selalu terbuka ya, apalagi kalau ada topik-topik yang bisa diangkat kayak tadi tuh sebenarnya ya itu sebenarnya saya tahu tapi nggak tahu harus gimana dan saya yakin yang lain juga di luar juga tahu yang topik apa masalah di kantor itu. Saya yakin juga Nah, yang lain juga pasti merasakan itu ada, tapi kan nggak tahu harus berbuat apa. Nah, itu bisa jadi salah satu bahan yang bisa untuk mengedukasi lah gitu loh. Ya, jadi kapan boleh. tinggal diatur, ya juga mungkin yang apa, yang konsultasi simulasi apa interview kalau mamanya peminatnya itu bisa secara reguler juga gitu. Yang tentang Iya. siapa tahu yang baby blues ini apa ada lagi yang mau bertanya mungkin bisa dibikin kayak training atau konsultasinya boleh juga gitu loh, tinggal diatur jadwalnya segala macam ya, kita terbuka lah Iya, gitu loh. siap. Kan sekarang era Karena kalau dari kolaborasi ya. benar, karena kalau dari saya dan ya saya yakin yang lain juga pasti juga merasakan demikian, ingin tahu gitu loh dunia psikolog itu apa sih gitu loh, kalau dari saya ya. Iya. Dunia antah Dan saya berantah. Iya, dan saya seneng nih kenal sama Kristi karena Kristi cukup rajin. Iya, demi marketing A&O Magazine juga, Pak Bor. Kasih topik. Oh iya, bagus ya, emang harus begitu. Kalau mau memarketingkan sesuatu harus sering tampil. Iya. Tapi benar Pak Baik. Boy, Pak Bor di antara kita Ya. yang paling gigih Kristi memang. Oh gitu ya. Iya. Paling gigih, luar biasa semangatnya. Di saat saya juga kadang-kadang sedang capek, sedang itu gitu, tetapi lihat Kristi, oh ya nih harus ini, jadi semangat lagi saya gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Baik, ada lagi nggak nih yang lain? Kelihatannya oh nggak ada. Pak Bor kan tadi Ada tambahan lagi? Pak Bor kan tadi nyinggung topik soal apa namanya bahas surat lamaran kerja ya. Nah ini kan kita minggu depan mau ada bahas surat lamaran kerja, jadi surat lamaran, CV, plus simulasi wawancara. Simulasinya, iya. Iya. Betul. Nah itu rencananya A&O Magazine bekerja sama dengan Sirai TV dan difasilitasi dengan Pak Bor tentunya. Ini akan reguler mengadakan itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau, ini sekalian promosi ya, ada yang mau dibahas gitu, surat lamaran, CV plus simulasi wawancara, silahkan gitu. Kami akan mengadakan secara reguler. Untuk waktunya mungkin masih menyusul, tapi untuk ditayangkannya mulai minggu depan gitu. Ya. Baik. Ya itu informasi tambahan dari A&O Magazine. Jadi kalau umpamanya di antara penonton ada yang mau merasakan gitu ya, merasakan gimana sih interview itu, mungkin ada yang masih baru atau mungkin ada yang masih sering gugup. Nah, kita menyediakan media untuk latihan. Bukan begitu ya, Chris ya? Betul. Sekaligus nanti akan dikasih tip and triknya gitu ya, Chris ya? Betul. Ya. Iya. Baik. Nah, dari Yasinta mungkin ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup sih Pak Bor. Oke. Baik. Ya kelihatannya Chris ada yang ditambahkan lagi? Itu aja sih. Ya kelihatannya pertemuan hari ini sudah cukup ya, sudah sejam lebih. Seperti biasa, like, subscribe ya channel kami untuk mendapatkan info-info penting yang lain. Bila ada video-video baru nanti juga bisa dapat notifikasinya. Jangan lupa untuk setiap hari Jumat malam kita selalu rutin membahas segala masalah
yang berhubungan dengan psikologi. Kalau ada pertanyaan, mau ada ide atau apapun, silakan kirim komen di bawah, bisa di video ini atau mau langsung ke eno.com magazine juga boleh. Nanti akan kita balas dan kita siapkan materinya untuk bisa kita nikmati bersama. Dari saya, Pak Bo, cukup sekian bersama Sirai TV. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam dan selalu jaga kesehatan biar kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya. Salam.